besar. Satu itu. Yang kedua, Pak Presiden bicara bahwa pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar. Nah, nanti saya tunjukkan juga buat rekan-rekan bahwa tidak hanya devisa, tapi pariwisata juga akan meningkatkan PAD atau PDRB atau PDB paling mudah dan paling murah. Dan yang ketiga, pariwisata itu impact-nya paling luas. Oke, silakan dengarkan 1 menit lebih sedikit ungkapan Pak Presiden. Dampaknya bisa ke bawah dan sangat luas. Kalau melihat Bapak yang begitu optimis, berarti target kunjungan Risma tahun ini 15 juta bisa tercapai. Ya kita lihat, karena Menteri Pariwisata kita ini Pak Arief Yahya itu memang sangat optimistik dan kelihatan sekali memang pertumbuhan pariwisata di Indonesia memang tertinggi di dunia. Iya, saya lihat data itu 25,8%. Iya betul. Lebih tinggi dari data dunia hanya 7%. Iya betul, sangat tinggi sekali di Indonesia. Iya. Kurang lebih 25% betul. Dan kalau kita lihat data lagi Pak yang menggembirakan Pak, devisa dari pariwisata tahun lalu 13,5 miliar dolar. Iya betul. Nomor 2 melampaui migas Pak. Iya betul. Dan kita harapkan nantinya di 2020 itu sudah melampaui ekspor CPO nomor 1. CPO kita betul. Ini akan menjadi sebuah motor penggerak ekonomi Indonesia. Dan yang paling kita senangi, pariwisata ini bisa menetes sampai ke bawah efeknya, efek ekonominya bisa menetes, iya, trickle down efeknya sampai menetes ke bawah. Ini yang kita harapkan ke sana. Oke, boleh tepuk tangan untuk Pak Presiden. Yang kehadirannya saya wakili malam ini. Jadi semoga saya ingin meyakinkan teman-teman ini sekarang berada di satu industri yang size-nya nanti akan menjadi penghasil devisa terbesar dan tumbuhnya juga terbesar. Saya ingin mengatakan bahwa semoga pariwisata mensejahterakan teman-teman semua yang ada di sini. Amin. Oke, next. Terus, nah ini singkat saja, beberapa kali negara kita dinyatakan terindah. Cara berpikirnya gini loh, ada nggak industri lain yang bisa selalu menang di level dunia? Industri lain itu ada agriculture, ada manufacture, ada digital. Ini masa ekonomi kreatif. Jadi harus diperbandingkan. Kalau di pariwisata tidak heran, Indonesia berkali-kali mendapatkan penghargaan. Saya ingin mengatakan selain menjadi terbesar, kita juga menjadi yang terbaik dan ukurannya dunia. Apalagi Bali nih, Pak Argana nih. Ini confirm ini, tahun 2018 akhir kita dinyatakan oleh Rough Guide sebagai top 10 lah, negara terindah di dunia. Next. Ini BBC, saya sendiri yang menerima, rekan-rekan juga tahu ini di IT Berlin. Di WTM dari BBC atau anak perusahaannya namanya Lonely Planet. Kita 10 destinasi yang wajib dikunjungi 2019. Next. Ini WTTC, Indonesia tumbuh nomor 9 di dunia. Jadi jarang kita yang bagus-bagus rankingnya di bawah 10. Di pariwisata kita bisa seperti itu. Next. Kementerian Pariwisata terpilih sebagai Kementerian Pariwisata terbaik di Asia Pasifik. Oke, terus menterinya juga terpilih Menteri Pariwisata terbaik di Asia. Nah ini The Telegraph menempatkan Indonesia masuk top 30 fastest growing tourism in the world. Jadi rekan-rekan berada pada posisi industri yang tumbuhnya tertinggi di dunia. Ya, terus. Nah ini pertumbuhan kita 2017 22%, 3 kali lipat dibandingkan dengan ASEAN dan pertumbuhan dunia. Malaysia jauh kita kalahkan, mohon maaf rekan-rekan dari Malaysia yang ada di sini. Thailand demikian juga, tapi Vietnam performanya jauh lebih baik dari kita karena Vietnam melakukan deregulasi besar-besaran. Next. Nah ini cepat saja, kita beruntung punya presiden yang ini. Karena beliaulah yang menetapkan pariwisata sebagai leading sector. Tidak pernah
Ini teman-teman harus bersyukur Anda di bisnis yang tidak pernah oleh presidennya ditetapkan sebagai leading sektor lah baru Pak Jokowi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 pariwisata selalu ditetapkan sebagai leading sektor dan seluruh kementerian dan lainnya wajib mendukung. Maka teman-teman tidak ada satu permintaan pun dari saya yang tidak dipenuhi oleh Menteri Pak Basuki ataupun Menhub, termasuk Bandara Bali Utara Pak akan dibangun itu nanti, dan semua 10 destinasi itu pasti dari International Airport. Oke, next. Nah ini sektor unggulan 2018, 2019 juga pariwisata. Next. Nah ini yang saya janjikan ke Pak Presiden menjadi penghasil devisa terbesar 2019 sudah diproyeksikan oleh Gubernur BI, Menpar dan Menkomar. Kira-kira 2019 ini proyeksi devisa kira-kira 17,6 miliar, kalau rekan-rekan mengawal 18 miliar. Yang tertinggi sekarang adalah CPO dengan 16 miliar US dollar. Nomor 2 menjadi yang terbaik, ini terbesar, ini terbaik. Industri apa? Atau saya sering tanya ini, Anda sebagai bangsa Indonesia, kalau ditanya industri andalan negaramu loh, coba jawab. Mau jawab apa? Turism. Atau kita malu sebagai bangsa tidak punya andalan? Malu Pak. Kalau orang Korea akan jawab ekonomi kreatif, orang Jepang mungkin jawab otomotif, orang Amerika IT, Thailand agriculture, tourism 20% PDB. Nah kalau nggak ada jawaban, saya sering mengatakan ya udah tourism yang mungkin menjadi yang terbesar dan terbaik. Terus, nah ini teman-teman meyakinkan saya sedang mengumpulkan ini. Samosir itu PAD-nya tumbuh 81% ini kalau rekan-rekan dari Sumut dari 2016 ke 2017. Demikian juga dengan 6 kabupaten yang ada di sana. Saya rata-rata 79%, rekan-rekan boleh menghafal pertumbuhan PAD-nya 80% karena pariwisata. Lalu Banyuwangi bisa menjadi destinasi terbaik UNWTO, terbesar dan terbaik. Next. Nah ini baru Pak Presiden yang meresmikan Tanjung Kelayang, Bilitung naik 300%. Tadi ada ya rekan dari Bilitungnya, 300% dalam waktu 3 tahunan. Demikian juga Manggarai Barat, Labuan Bajo naik sekitar 93% 2016 ke 2017. Itulah pariwisata. Saya challenge juga rekan-rekan, industri apa yang bisa seperti ini dengan yang paling sedikit, atau bahasa positifnya yang paling ramah lingkungan, environmentally friendly ya. Terus nah ini pertumbuhan Bilitung tadi. Next. Kabupaten Bogor sama juga 26% PAD-nya dari pariwisata. Terus nah ini cepet aja nanti, yang paling agak lama dikit di nomor E dan F ya. Terus sektor pariwisata. Next. Ini hanya satu lembar menunjukkan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik di dunia. Jadi 46 penghargaan tahun 2016, 27 penghargaan 2017, 66 penghargaan tahun 2018. Ini juga dikritik oleh yang membuat surat terbuka. Saya jawab ya Anda ya, ini adalah untuk branding. Jadi kalau kita mendapat penghargaan yang terkait dengan pemasaran, itu adalah long term investment. Yang hasilnya Anda udah tahu, pertumbuhan pariwisata Indonesia termasuk yang tertinggi. Ya kalau sudah bagus nggak usah dikritik lah. Bukan tidak mau dikritik, tapi jangan mislead mengkritiknya gitu. Kan bangga kita jadi pemenang dari UNWTO lagi.
Oke, terus next. Ini destinasi kita, originasi, next. Pemasaran, terus next. Semua media 70% di digital kita. Oke, next. Ini pengembangan destinasi pariwisata. 10 bari baru diharapkan akan memberikan kesejahteraan baru. Tadi yang saya katakan, Lake Toba ini tumbuhnya PAD-nya 80%, dan itu sangat membuat saya, apalagi Pak Presiden, sangat bahagia melihat masyarakat di sana. Sekarang pendidikannya sudah mulai bagus karena pendapatan per kapitanya naik. Oke, terus next. Kalau yang tertarik investasi ada di sini. Nomor 1 Singapura, nomor 2 China, nomor 3 Korea. Investasinya di hotel berbintang. Oke. Kalau untuk Wisnus PMDN, tiga-tiganya di Jawa, karena kita tahu Wisnus terbanyak di Jawa. Next. Oke, terus industri kelembagaan, SDM, masyarakat, industri. In short, saya katakan, saya janjikan ke teman-teman, saya akan melakukan pendidikan dan sertifikasi pasti kelas regional atau global, MRATP dan lain sebagainya. Dan saya baru saja meresmikan kelas internasional untuk STP Bali dan Bandung. Terus, digital tourism. Next. Saya ditanya kenapa kita tumbuh 22%, karena kita go digital. Kenapa go digital? Karena lifestyle sudah berubah. Dan 70% orang search dan share menggunakan digital. Dan digital media effectiveness-nya 4 kali lipat dibanding dengan konvensional media. Ini. Dan memang terjadi revolusi 3T, telekomunikasi, transportasi, turisme. Next. Contoh aja langsung. Saya ulang teman-teman. Kalau tetap tidak percaya, dan ini saya tunjukkan yang membuat surat terbuka itu. The largest companies by market cap. Sebutkan 5 perusahaan dengan value tertinggi di dunia. Pasti rekan-rekan akan bilang, oh bank ini, bank itu, GE, Exxon, Total. Sorry ya, sudah tidak lagi. Itu dulu, Exxon dulu, GE dulu, Citi dulu. Yang sekarang hanya warna hijau. 2016. Apple, Anda pakai. Alphabet nomor 2. Nomor 3 Microsoft. Nomor 4 Amazon. Nomor 5 Facebook Anda pakai. WhatsApp ada di sini. Facebook akuisisi WhatsApp, maka dia naik jadi nomor 4. 2017 sama, 5-5-nya hijau, yang menunjukkan digital company. 5 perusahaan dengan value tertinggi di dunia, 5-5-nya digital company. Jadi kalau yang masih berpikir yang lain, yang konvensional, tidak mengikuti zaman itu. 1. 2. Sebutkan perusahaan transportasi di Indonesia dengan nilai yang tinggi. Apakah perusahaan A, ini public listed company, ataukah perusahaan B juga public listed transportation company di Indonesia? Ternyata perusahaan transportasi dengan nilai market tertinggi adalah perusahaan transportasi yang tidak memiliki taksi, tidak memiliki pesawat terbang, bahkan dia tidak memiliki ojek. Anda googling sekarang, Gojek itu masuk Dekakon, maka saya kasih bintang, karena baru. Apa artinya? Value-nya sudah 10 miliar US dollar, atau 140 triliun, atau 14 kali lipat dari perusahaan 2 yang listed, anggap aja ini 10 triliun. Demikian juga dengan Grab. Grab 10 billion US dollar. Ingin mengatakan bahwa ini juga digital company. Suka nggak suka, ini yang terjadi sekarang. Okay, next. Ini adalah, ada orang yang mungkin di sini. Digital company di tourism. Yang terbesar, ini listed company, saya bulatkan aja, 600
30 atau 700 lah ini. Yang bawah 371 miliar rupiah. Ini listed, Anda tinggal googling ini. Perusahaan satu sama perusahaan dua. Ini punya teman kita nih. Kalau dua-duanya saya total nilainya 1 triliun rupiah. 1 triliun. Anda tahu Traveloka, saya sebut aja. Kalau ada anak-anak Traveloka, boleh anak muda, 1,1 billion US dollar, 15 triliun. 15 kali lipat dibanding dengan perusahaan rekan kita yang terbesar di Indonesia. Itulah digital company. Oke, terus ini digital customer journey yang saya katakan adalah mulai search sampai share, dia menggunakan digital 70%. Sisanya menyusul. Oke, next. Oke, terakhir millennial tourism, next. 57% di Asia itu umurnya masuk pada kategori millennial tourism. Next. Mereka sangat besar dan lantang, yang ini tidak kita garap dengan baik. Ingat rekan-rekan, who wins the future wins the game. Tadi saya cerita sedikit ya, saya dulu di Telkom. Rekan-rekan bayangan nggak kalau Telkom tidak punya Telkomsel? Ada orang bersikap pas di Telkom dulu, oh saya nggak mau ke seluler karena saya sudah senang dengan telepon rumah, saya sudah senang dengan wartel. Kalau kita mengikuti yang seperti itu, yang seperti nulis surat terbuka itu wassalam. Anda tahu wartel ada nggak sekarang? Nggak ada. Kalau Telkom tidak memiliki seluler, orang lain yang akan melakukannya. Oke? Teman-teman Asita, Anda, saya bilang Anda mirip wartel. Wartel itu apa sih? Kalau kita mau, dulu tidak ada handphone ya. Kalau kita mau pelayanan, kita mendatangi seseorang, jadi walk-in services. Travel agent manual itu persis wartel. Orang ingin pelayanan, dia datanglah ke OTA itu. Namun ketika ada seluler, orang tidak perlu datang ke wartel. Oke? Saya ulang, ketika zaman digital, orang tidak perlu lagi datang ke travel agent manual. Percayalah sama saya. Anak muda, saya berani katakan 90% lebih, dia tidak akan pernah datang lagi ke travel agent manual. Karena mereka sangat digital savvy. Digital savvy itu belum lahir sudah pegang gadget. Anak 5 tahun dulu pegang pentil nangis. Sekarang kalau nggak ada kasih iPad nangis dia tuh 5 tahun. Itu mereka sangat besar. Ini kata-kata saya. Who wins the future wins the game. Kembali ke Telkom yang mengatakan tren dan forecasting harus ke seluler. Saat ini tren dan forecastingnya harus ke digital. Ayo bareng bersama-sama. Asita, Anda saya support nanti untuk kita semua agar tidak ketinggalan kereta nanti. Oke, terakhir ada generasi pesona Indonesia, generasi wonderful Indonesia. Mereka tidak berorientasi ke bisnis ini, Bu Rus. Anda boleh kerjasama dengan mereka. Kita sudah punya di 34 provinsi. Jadi rekan-rekan kalau mau jualan, mempopulerkan destinasi yang ada di sana, boleh kerjasama dengan ini komunitas digital anak-anak muda isinya. Jadi istilah saya paling mudah, paling murah, minta anak-anak Genpi untuk mempopulerkan. Misalkan Anda dari NTB, populerkan aja NTB. Pakai yang konvensional boleh, tapi yang paling mudah dan murah menggunakan Genpi NTB. Pasti Genpi NTB dengan senang hati membantu mempopulerkan destinasi di NTB. Yang lainnya juga boleh, Jambi boleh, Papua boleh, semua kita punya. Next. Genwi kita juga punya, ada di 10. Anda kalau jualan di sini, populerkan, tolong dong jualin ini ke Tiongkok, destinasi saya. Boleh minta tolong ke anak-anak Genwi Tiongkok, Ibu boleh. Nanti yang Anda jual, saya promosikan di Tiongkok melalui Genwi. Ini adalah diaspora kita. Jangan khawatir, dia merah putih meskipun di Tiongkok. Pasti dia akan membela kita. Anda punya di Ubud, boleh dipromosikan di sana.
punya di Sukabumi boleh, mau di Jepang pilih aja itu. Mohon dimanfaatkan ini Ibu Ketua. Sangat sayang kita punya anak-anak muda yang orientasinya tidak keuntungan, tetapi mereka adalah komunitas digital. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPP dan saya berjanji untuk selalu mendukung Asita dan seluruh anggotanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.